Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang proses penyesuaian dan prinsip pengaitan. Membedakan penyesuaian sebagai penangguhan atau penyesuaian antisipasi akurat adalah dengan melakukan analisis kapan suatu kas diterima atau dikeluarkan, apabila kas diterima sebagai pendapatan atau kas dikeluarkan sebagai beban dalam periode berjalannya, tetapi pendapatan atau beban tersebut berkaitan dengan periode yang akan datang, maka pendapatan atau beban tersebut adalah peristiwa penyesuaian yang ditanggungkan. Demikian juga apabila kas tidak akan diterima atau kas tidak akan dikeluarkan sampai dengan periode yang akan datang, tetapi pendapatan atau beban berhubungan dengan periode berjalan, maka pendapatan atau beban tersebut sebagai peristiwa penyesuaian antisipasi atau akural. Jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Di atas telah dijelaskan bahwa neraca saldo pada akhir periode akuntansi belum seluruhnya menunjukkan saldo yang benar, dan masih diperlukan penyesuaian agar saldo-saldo tersebut siap digunakan sebagai dasar dalam penyusutan laporan keuangan. 1. Dibayar di muka adalah beban-beban yang telah dibayarkan untuk periode-periode yang akan datang. Pada saat melakukan transaksi pertama kali, dicatat dengan mendebit akun beban dibayar di muka sebagai elemen aset, di mana aset tersebut akan memberikan manfaat pada periode-periode yang akan datang. 2. Pendapatan diterima di muka adalah penghasilan yang telah diterima untuk periode-periode yang akan datang. Pada saat melakukan transaksi pertama kali, dicatat dengan mendebit akun pendapatan diterima di muka sebagai elemen kewajiban, di mana kewajiban tersebut akan memberikan jasa pendapatan pada periode-periode yang akan datang. Oleh karena itu, akun pendapatan diterima di muka perlu dilakukan penyesuaian untuk menentukan bagian dari jumlah pendapatan pada periode berjalan dengan bagian dari jumlah yang masih berstatus sebagai pendapatan diterima di muka kewajiban. 3. Beban yang masih harus dibayar atau utang beban adalah beban-beban yang telah terjadi tetapi sampai dengan akhir periode akuntansi belum dicatat. Pada akhir periode akuntansi, karena transaksi beban-beban tersebut belum dicatat, maka jumlah akun beban atau akun beban kewajiban menunjukkan saldo yang terlalu kecil. Tujuannya dilakukan penyesuaian adalah mengakui adanya kenaikan pada akun beban yang telah terjadi dan kenaikan pada akun utang atas beban kewajiban tersebut. 4. Pendapatan yang masih harus diterima piutang pendapatan adalah pendapatan yang telah dihasilkan tetapi sampai dengan akhir periode akuntansi belum dicatat. Pada akhir periode akuntansi, transaksi pendapatan aset menunjukkan saldo yang terlalu kecil. 5. Penyusutan aset tetap adalah aset yang mempunyai manfaat ekonomi yang berumur jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap seperti bangunan, gedung, kendaraan, peralatan, dan aset tetap lainnya.
merupakan aset yang mempunyai umur terbatas dan digunakan untuk operasional dalam rangka memperoleh penghasilan. 6. Kerugian piutang. Penurunan nilai piutang adalah memberikan layanan atau penjualan kepada para pelanggan secara kredit. Penjualan atau layanan secara kredit dapat meningkatkan laba tetapi juga mempunyai risiko tinggi risiko tidak tertagihnya piutang yang timbul akibat penjualan layanan secara kredit tersebut. Pada akhir periode akuntansi dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui piutang yang tidak tertagih. Kerugian piutang sebagai beban dilaporkan di laba rugi dan mencatat cadangan kerugian piutang sebagai pengurangan piutang usaha di neraca. Jurnal penyesuaian atas kerugian piutang dengan mendebit akun beban kerugian piutang dan mengkredit akun cadangan kerugian piutang. Akun cadangan kerugian piutang sebagai akun kontrak akun pengurangan terhadap akun piutang usaha. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Di dalam siklus akuntansi, setelah dilakukan penyesuaian melalui jurnal penyesuaian dan diposting ke buku besar, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo akun di buku besar. Setelah dilakukan penyesuaian, tujuannya disusun neraca saldo setelah penyesuaian adalah menunjukkan ringkasan seluruh kejadian atau peristiwa bisnis yang telah terjadi yang memengaruhi aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban selama satu periode akuntansi. Disusunnya neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk memastikan total saldo debit dengan total saldo kredit telah seimbang sehingga siap digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.